시작합니다. 시작한다. 셋. Halo Rebahaners, pada video ini film yang akan saya bahas adalah Project Silence yang mungkin dari kalian sudah pernah menonton, dan bagi kalian yang belum, film ini berkisah tentang sebuah proyek rahasia Korea Selatan yang didukung langsung oleh AS dan Eropa untuk menciptakan mahakarya berupa anjing pembunuh yang dapat dikendalikan melalui sebuah chip. Penasaran bukan? Tonton sampai habis. Cerita berawal di Korea Selatan yang mana sedang diadakannya rapat untuk membahas solusi teraman menyelamatkan Sandra dari kelompok teroris. Kemudian Jungwon yang menjabat sebagai wakil kepala keamanan diberi wewenang untuk mengutarakan pendapatnya oleh presiden. Dari masalah yang dihadapi sekarang, ada dua kemungkinan setelah para teroris tidak lagi berkomunikasi selama 5 bulan. Yang pertama, mungkin mereka ingin tebusan dalam jumlah besar, dan terakhir, bisa jadi para Sandra telah tewas. Jung Yun yang merupakan atasannya sekaligus capres selanjutnya sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Jung Won dan memberikannya pesangon. Tepatnya di rumah, Jung Won yang hidup berdua bersama anaknya Kyung Min berencana pergi ke luar negeri untuk menyekolahkan anaknya. 너 자꾸 이러래? 이거 엄마 마지막 책이라고. 이거 1위를 차지한 오케이. 것은 이번뿐만이 아닙니다. 알겠죠. 정 후보의 차지가 될 것으로 예상되고 있습니다. Selagi dalam perjalanan, BMKG juga menghimbau sedang terjadi kabut tebal akibat cuaca buruk. Tapi sebelum pergi, mereka terlebih dahulu mampir mengisi bahan bakar sebelum melewati jembatan bandara. Akan tetapi dikarenakan tampang SPBU bernama Jopar, yang juga merupakan petugas supir derek, Jung Won yang ragu memutuskan pergi tanpa membayar. 이 아저씨가 장난 똥 때리나 지금? Di arah lain, Yora dan Mira yang rencananya ingin ikut turnamen golf, entah kenapa Yora berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak ikut setelah ada kendala dengan paspornya. Akan tetapi, tiba-tiba datang seorang lansia yang mengaku Yora adalah keponakannya. Dan 참 찾았네. 춥죠? 조심. 여보! 나예요. 할머니 치매신가 봐. singkatnya, akibat cuaca buruk membuat jarak pandang bagi pengendara yang melintas jembatan bandara terhalang oleh kabut yang tebal. Namun di sela-sela itu, ada juga pengendara tolol yang ugal-ugalan sambil melakukan live, sedangkan di arah lain, Jung Won hampir saja mengalami kecelakaan dengan mobil militer yang membawa sekumpulan anjing. Dan iya, berita kecelakaan itu didengar langsung oleh Jopar yang sekarang kena gaplok oleh bosnya, yang meminta ganti rugi karena ulahnya. 자 출동다! 조니! Sementara itu, mobil militer yang membawa si dokter juga mengalami kecelakaan, begitupun juga dengan Jung Won. 저 이래? Jung Won kemudian mengabarkan kecelakaan yang terjadi pada Jung Hyun untuk segera mengirimkan bantuan. Tapi selagi Jung Won memeriksa kondisi si dokter, entah kenapa mereka tiba-tiba panik setelah tidak ada jawaban dari petugas yang memeriksa kondisi si anjing yang mereka bawa. Mengetahui anjing yang mereka bawa telah kabur, komandan menyuruh anak buahnya untuk memblokir sinyal di sekitar.
Mendadak hilangnya sinyal juga dirasakan oleh Jungwon dan mereka yang berada di lokasi. Akan tetapi anaknya justru hilang, yang mana Kyungmin menemukan seekor anjing yang berusaha melukai kepalanya. 이거 줄까? 먹어봐. 이거? 야 차경민! 이게 겁도 없이 진짜. 머리에 피 좀 봐. Sekumpulan anjing yang menghilang justru mendekati korban kecelakaan dan membuat Mira ketakutan. Kabar itu juga diketahui oleh si dokter yang kemudian diminta untuk mengaktifkan program kontrol, akan tetapi obrolan mereka didengar langsung oleh Jungwon yang penasaran dengan situasi yang terjadi. 아, 이 새끼들이. 야, 이 미친 새끼들이. 학생. 야, 병훈아. 아빠 괜찮아. 괜찮아. Di arah lain, Joperk yang baru datang langsung diminta oleh seorang petugas yang kebetulan juga mengalami kecelakaan untuk menderek mobilnya. Tapi Kyungmin yang meminta tolong untuk membebaskan ayahnya justru diabaikan oleh si dokter dan meminta Jungwon untuk diam jika tidak mau mati. 시작한다. 셋. Saat pesawat jemputan tiba untuk mengamankan anjing tersebut, kebetulan Joperk bertemu dengan Jungwon yang berusaha melindungi anaknya dan kemudian menagih hutang yang belum dia bayarkan. Namun kondisi semakin buruk tatkala salah satu anjing tidak merespon perintah yang diberikan dan 게이지 올립니다. 트롤칩이 빠져 있습니다. sementara mereka bertiga mencoba kabur menggunakan mobil petugas patroli, tapi dikarenakan keinginan anaknya menyelamatkan Joperk, terpaksa ia harus menurut, terlebih para warga juga berbondong-bondong ingin menyelamatkan diri. Ya, hampir saja mereka berempat mati, yang mana selagi si dokter pingsan, Jungwon mengambil HT milik si dokter untuk meminta bantuan. 바랍니다. 무전 들리는 분 계십니까? Akibat kabut tebal yang menyelimuti jembatan, ada kemungkinan kabut baru reda saat fajar tiba. Hal itu jugalah yang membuat mereka sulit untuk mengirimkan bantuan ke TKP. 인명구조에 최선을 다하겠습니다. Di situasi yang kini terjebak oleh sekawanan anjing gila, para warga yang berada di dalam bus berencana ingin menyelamatkan mereka, namun dikarenakan anjing di sekitarnya membuat mereka tidak bisa gegabah. Saat si dokter terbangun, Jungwon memaksanya untuk buka mulut terkait apa itu Project Silence yang mereka kembangkan terhadap anjing-anjing tersebut. Yang mana si dokter dulunya mengembangkan anjing yang mampu merespon suara untuk menyelamatkan manusia, alih-alih digunakan untuk hal yang bermanfaat, pemerintah justru memaksa dirinya membuat suatu terobosan baru, seperti menjadikannya sebagai senjata yang dapat dikontrol langsung melalui sebuah chip yang tertanam di kepala si anjing, yang kemudian proyek tersebut didukung langsung oleh AS dan Eropa. Akan tetapi proyek tersebut gagal karena mengalami suatu kendala, dan rencananya mereka berniat memusnahkannya, tapi justru mengalami kecelakaan. Mendengar hal itu, Jungwon kemudian mengabari atasannya yang juga baru mengetahui proyek tersebut,
sehingga Jungwon merancang skenario untuk melengsarkan siapapun yang terlibat dalam proyek tersebut, termasuk juga militer. Namun ternyata Istana Biru yang mereka duduki juga berkaitan dengan proyek tersebut. 내 말 무슨 얘긴지 알아? 정원아! 야, 차정원! 선생님, 일단 구조대 말고 특공대 되십시오. 그리고 언론에서 영상은 보면 지금처럼 통신불능 상태 계속 유지하시고요. 우린 Jungwon pun mencoba menenangkan mereka dan sudah berusaha mencari bantuan dari Departemen Keamanan untuk segera menyelamatkan para korban. Akan tetapi, Jungwon justru dihadapkan dengan berbagai pertanyaan dari sinyal terblokir dan anjing yang menggila. Ia sebisa mungkin menutupinya dari publik tentang situasi yang sebenarnya terjadi. 아이씨 미친 개야? 응, 그게 미친 개야. 구조대는 언제 오는 거야, 진짜. Di arah lain, tim SWAT dengan senjata lengkap sedang dalam persiapan. Tapi Choprak yang mengetahui fakta di lapangan tidak ingin menuruti kemauan Jungwon, sehingga Jungwon mau tak mau harus menutup mulutnya dengan janji memberikannya uang yang banyak asalkan Choprak selamat. 네 선택이야. Setibanya tim SWAT di lokasi, komandan yang memimpin regu tersebut tidak menemukan satupun anjing. Jelas ada kejanggalan yang dirasakan oleh si dokter, terlebih para anjing tersebut didesain untuk tidak melepaskan mangsanya. 버스 뒤쪽 다리 끝으로 이동하겠습니다. 거기 이동한다. 확인해 보겠습니다. Saat sedang sembunyi, HT yang dia bawa malah tertinggal. Jungwon pun berencana kembali untuk mencarinya dan meninggalkan anaknya di bus. Kyungmin yang sedang menonton rekaman terakhir ibunya justru diganggu dengan adanya si dokter yang ternyata juga sembunyi di pojokan. 나 혼자 있고 싶으니까 올라오지. Lain halnya dengan Jungwon yang menemukan tempat persembunyian mereka, yang juga marah karena tim SWAT malah tidak bisa berkutik sedikit pun. Akibatnya dua di antara mereka terluka karena terkena peluru nyasar. 어? 그걸 또 왜 처먹니? Selagi Kyungmin menunggu kabar ayahnya, si dokter yang pasrah hanya bisa menunggu ajalnya. Karena mereka semua pasti akan mati, terlebih kawanan anjing yang dipimpin langsung oleh anjing berkode 9 adalah induk mereka. Atau lebih tepatnya, sel dari kode 9 telah disuntikan ke beberapa anjing untuk menciptakan anjing yang ganas. Dan dari hasil percobaan tersebut, tak terhitung seberapa banyak anjing yang sudah mereka korbankan tepat di depan matanya. Oleh karena itu, ada kemungkinan di situasi yang saat ini mereka alami adalah balas dendam atas anak-anaknya yang dibunuh. 사람을 죽이는 건 복수하는 거야.
이건 복수하는 거라고. Jungwon kemudian mengabari Jonghyun yang berencana pergi ke arah Seoul, tapi dikarenakan gas beracun, Jonghyun tidak menyarankan hal tersebut dan menyuruh mereka pergi ke arah sebaliknya. Karena mereka juga sudah menempatkan tim SWAT di patahan jembatan, namun ketika Jungwon berkata para warga sudah mengetahui fakta sebenarnya dari proyek tersebut, Jonghyun hanya bisa diam tanpa respon apapun. 사일런스 프로젝트 여기 남아있는 사람들이 다 안다고요. Saat Kyungmin mencoba membuka pintu bis yang kemudian dihalangi oleh si dokter, terjadilah ketegangan di antara mereka semua. Kali ini mereka dihadapkan karena kunci bis hilang entah kemana, namun berkat Jopak, opsi kunci derek pun menjadi penyelamat mereka. Desakan mulai diberikan pada Jonghyun dikarenakan ketidakbajusannya menangani situasi dan juga berdampak besar bagi pencalonannya sebagai presiden. Akan tetapi ada dua skenario terburuk yang akan dia hadapi. Pertama, para korban tewas akibat runtuhnya jembatan, atau kedua, tewas diterkam sekawanan anjing. 장관님께서는 전적으로 실장님 결정에 따라 Saat hampir tiba di patahan jembatan, para anjing juga sudah menanti kedatangan mereka. Yang mana ketika Jungwon menghimbau untuk segera melenyapkan anjing tersebut, tidak ada respon yang mereka terima, tapi ketika kondisi si nenek semakin parah dan rencananya Jungwon berniat mengorbankan si dokter sebagai umpan bagi para anjing, namun tindakan itu segera dicegah oleh anaknya dan mengusahakan cara efektif untuk menjebak kawanan anjing. Sayangnya dalam upaya tersebut, si nenek harus tewas setelah mendapat luka yang cukup parah. Sagi membujuk si bapak untuk keluar, entah mengapa si bapak lebih memilih menemani jasad istrinya dan akan tetapi mereka ternyata sudah dibohongi oleh Jonghyun yang awalnya berkata akan menjemput mereka di patahan jembatan, malah tidak ada satupun tim SWAT di lokasi. Si dokter juga baru ingat bahwa atasannya lah yang telah menyetujui proyek tersebut, maka masuk akal kenapa Jonghyun menarik kembali pasukan untuk menutupinya, terlebih dia juga capres selanjutnya. Jonghyun yang mendengar itu pun hanya bisa diam tanpa keluar sepatah kata dari mulutnya. Tapi Jungwon dengan tegas akan kembali ke Seoul dan menerobos gas beracun tersebut, tidak peduli apa yang akan terjadi dan meminta dikirimkan tim medis saat mereka tiba. Yang mana ketika akan pergi, kunci milik Jopak justru tertinggal di bus, sehingga prioritas utama mereka harus menemukan laptop milik si dokter. Rencananya mereka akan membuat suatu rencana untuk memancing sekawanan anjing tersebut menjauh dari bus agar Jopak leluasa mengambil kunci miliknya. Jungwon sendiri mengajukan dirinya sebagai umpan. Tentunya Kyungmin sangat khawatir karena tidak ada lagi keluarga yang dia miliki selain ayahnya. Dan 지금부터 타겟 말고 아무도 얘기하면 안 돼. 뭔가 자고 있어요.
Dalam situasi tersebut, Jungwon hanya bisa pasrah dan melarang mereka untuk mendekat karena akan sangat berbahaya jika beban terus bertambah. Akan tetapi, Kyungmin dengan nekat mendekat untuk menyelamatkan ayahnya. 야, 너 지금 야, 지금이! 야, 차경민. Di pagi hari saat mereka semua berhasil selamat tanpa mengalami luka yang parah, di sisi lain para wartawan dan tenaga medis sudah menunggu kedatangannya dan 우리 지금 뭐가 중요한? 이 개만 못된 자식아. ya, Jungwon berupaya membeberkan semua kebusukan Junghyun tepat di hadapan publik bersama dengan semua bukti yang mereka miliki. Tamat.